Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Aldi Nugroho Saputra. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar komunikasi dan teknologi komunikasi. Pengertian komunikasi menurut Cherry dalam buku Prof. Dr. H. Hafid Changa, MSc. Istilah komunikasi berpangkal pada perkataan Latin communis yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang dan lebih. Komunikasi juga berasal dari akar kata alam bahasa Latin communico yang artinya berbagi. Pengertian teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah peralatan perangkat keras atau hardware dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu melakukan proses dan saling bertukar menukar informasi dengan individu-individu lainnya. Komunikasi merupakan salah satu proses pemindahan dan penerimaan lambang yang mengandung makna dari komunikator kepada komunikan. Scrum menyampaikan pengertian komunikasi ke dalam 3 hal pokok sebagai berikut. Penyandi atau encode, yaitu komunikator yang mempunyai informasi atau pesan yang disajikan dalam bentuk kode atau sandi, seperti tulisan, bahasa lisan, verbal, simbol, dan visual simbol. Signal atau sign, yaitu berupa pesan, berita, atau pernyataan tertentu yang ditujukan dan diterima seseorang. Pesan ini dapat diilusikan dalam bentuk gerak tangan, mimik wajah, kata-kata lisan, tulisan, gambar, foto, diagram, tabel, dan lainnya. Decoder, yaitu komunikan yang menerima pesan atau menerima sandi atau lambang yang harus dipahami dan dimengerti makna dari pesan yang disampaikan. Komunikasi sebagai suatu proses yang dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu proses primer dan proses sekunder. Proses primer adalah proses komunikasi langsung tanpa adanya media yang dapat memanipulasi, melipat gandakan jumlah penerima pesan. Dalam proses komunikasi ini biasanya berbentuk bahasa, gerakan-gerakan yang memiliki makna khusus dan aba-aba. Sedangkan proses sekunder, gerakan yang memiliki mekanisme yang dapat melipat gandakan jumlah penerimaan pesan atau ditujukan untuk mengatasi berbagai macam hambatan fisik atau kebendaan atau jasadiah yang menghalangi proses komunikasi primer, seperti mengatasi hambatan geografis. Proses komunikasi ini dapat melalui telepon, HP, radio, dan satelit. Penerapan teknologi informasi. Proses penerapan teknologi komunikasi. Proses implementasi penerapan teknologi komunikasi merujuk pada model inovasi dalam buku Communication Technology, The New Media and Society diperkenalkan oleh Everett M. Rogers. Terdapat 2 tahapan dalam proses penerapan teknologi komunikasi, yaitu tahap inisiasi, usaha untuk mengumpulkan informasi tentang teknologi komunikasi, memahami dengan seksama, dan merencanakannya untuk mengadopsinya. Terdapat 2 tingkatan, yaitu tingkatan agenda setting, yaitu munculnya ide untuk mengadopsi teknologi komunikasi demi menyelesaikan informasi yang muncul. Tingkat matching, yaitu kecocokan teknologi komunikasi yang diperlukan dan kemampuan untuk mengadopsinya. Apabila nilai kedua tingkat inisiasi ini positif, timbul keinginan untuk mengadopsi teknologi komunikasi yang diinginkan. Tahapan implementasi, seluruh kegiatan yang dilakukan untuk menggunakan teknologi komunikasi yang diinginkan. Terdapat 3 tingkatan, yaitu tingkatan redefining, mengatur, menyusun, dan memodifikasi struktur organisasi bagi sebuah lembaga atau mental serta kebiasaan bagi individu untuk keperluan teknologi komunikasi yang diinginkan. Tingkatan clarifying, meyakinkan pada semua anggota bagi sebuah lembaga atau
diri sendiri bagi individu tentang sejarah teknologi komunikasi sehingga tidak lagi menjadi suatu yang asing. Tingkat routinizing teknologi komunikasi sudah dapat diketahui secara jelas dan menjadi bagian dari infrastruktur atau fondasi atau tata letak sebuah organisasi bagi lembaga atau sebagai pelengkap dan kehidupan individu. Dua perspektif tentang penerapan teknologi komunikasi. Suatu organisasi atau lembaga penggunaan teknologi komunikasi memandang penerapan teknologi komunikasi sebagai manajemen sistem merupakan upaya atau usaha untuk mengoptimalkan hasil dari suatu sistem organisasi. Perubahan yang dianggap sebagai suatu proses yang turun dari atas ke atas. Proses birokrasi merupakan usaha untuk mengubah kebijakan suatu lembaga berdasarkan persepsi atau opini atau pendapat manajemen puncak, dan perubahan ditentukan pembuat dan mengambil keputusan. Pengembangan organisasi merupakan usaha untuk memenuhi keinginan atau harapan individu dan komunitas yang muncul atau timbul akibat adanya dorongan untuk meningkatkan partisipasinya di proses tawar-menawar, merupakan hasil tawar-menawar yang pada akhirnya akan menghasilkan jalan keluar yang kompromi. Perspektif tentang penerapan teknologi komunikasi adalah teknosentrik, terciptanya suatu perubahan dan dianggap sebagai aktor yang dominan yang fokus terhadap kapasitas dan tersedianya teknologi. Sosientrik, fokus pada situasi sosial yang terdapat pada sebuah lembaga atau organisasi, contoh isu-isu sosial dan perubahan sosial. Konflik, tertuju pada proses pengambilan keputusan, misalnya untuk menyelesaikan suatu konflik dibutuhkan penyelesaian dengan cara politik. Desain sistem tertuju mulai dari teknologi, sosial, budaya, dan politik yang dengan sebutan siklus kehidupan sistem. Pelaku teknologi komunikasi dalam rangkaian sumber penyampaian dan penerimaan informasi ada beberapa pihak yang tersangkut dan saling tergantung satu dengan yang lainnya, yaitu pemakai membutuhkan penyaluran dan penyampaian informasi yang membutuhkannya. Semakin lama semakin meningkat dalam jenis volumenya. Perusahaan penyedia jasa teknologi komunikasi, perusahaan penyedia jasa telekomunikasi memberi jasa telekomunikasi dengan kualitas dan harga yang pantas dan bertanggung jawab dalam penyampaian yang efisien, cepat, dan relatif murah. Produsen peralatan komunikasi, perusahaan yang menghasilkan peralatan komunikasi dengan kualitas yang baik serta dapat memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat dan bervariasi. Badan yang mengatur atau mengkoordinir seluruh kegiatan komunikasi dari segi ekonomis dan teknis dalam mengadakan peraturan standar, harga patokan, dan lain-lain. Pengertian informasi adalah sejumlah data yang telah diolah melalui pengolahan dalam rangka menguji tingkat kebenarannya dan ketercapaiannya sesuai dengan kebutuhan. Ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dan dari informasi, yaitu informasi merupakan hasil pengolahan data memberikan makna dan berguna atau bermanfaat. 1. Ciri-ciri informasi yang berkualitas menurut Micklert 1997 ada 4, yaitu akurat, artinya informasi tersebut mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Tepat waktu, artinya informasi harus tersedia atau ada saat diperlukan. Relevan, artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Lengkap, artinya informasi harus diberikan secara utuh atau tidak setengah-setengah. Jenis informasi meliputi absolute information, yaitu informasi yang disajikan dengan suatu jaminan dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Substitutional information, yaitu jenis informasi yang merujuk kepada kasus di mana konsep informasi digunakan untuk sejumlah informasi. Philosophic information, yaitu jenis informasi yang berkaitan dengan konsep-konsep menghubungkan informasi pada pengetahuan dan kebijakan.
subjective information, yaitu informasi yang berkaitan dengan perasaan dan emosi manusia. Objective information yaitu jenis informasi yang merujuk pada karakter logis informasi tersebut. Culture information yaitu informasi yang memberikan tekanan pada dimensi kultural komponen-komponen informasi. Berdasarkan analisis pendekatan sistem informasi, ada beberapa komponen informasi, yaitu root of information, yaitu komponen inti dari informasi yang berada pada tahap kekeluaran pertama sebuah proses pengolahan data yang biasanya disampaikan oleh orang pertama. Bar of information yaitu badan atau batangnya informasi yang disajikan dan memerlukan informasi pendukung agar informasi pertama atau inti dapat dipahami secara utuh. Range of information yaitu informasi yang dapat dipahami apabila informasi sebelumnya telah dipahami. Stick of information yaitu komponen informasi yang sederhana dari cabang informasi. Untuk informasi ini biasanya berupa pengayaan pengetahuan dalam kurung enrichment, kedudukan hanya sebagai pelengkap dalam kurung suplemen terhadap informasi yang ada. But of information yaitu komponen informasi yang sifatnya semi mikro, namun keadaan yang dibutuhkan sehingga di waktu yang akan datang informasi ini akan berkembang dan dicari orang. Life of information yaitu merupakan informasi pelindung untuk menjelaskan kondisi situasi ketika informasi itu muncul ke permukaan, seperti informasi tentang perakiraan cuaca, perakiraan kemarau panjang, dan terjadinya gempa atau gerhana bulan atau matahari. 4. Unsur-unsur teknologi komunikasi adalah informasi dapat berupa tulisan, suara, musik, gambar, dan data yang memiliki spektrum frekuensi dan bentuk-bentuk yang berbeda. Alat yang digunakan untuk meneruskan informasi dengan media transmisi dan sistem modulasi dengan cara dalam komunikasi melalui media pembawa transmisi, contohnya kabel koaksial. Sejenis kabel utama terbuat dari tembaga yang dikelilingi oleh anyaman halus tembaga lain dan di antara keduanya isinya terdapat isolasi. Bentuk akhir dalam kurung informasi yang diterima harus seserupa mungkin dengan bentuk awal dalam kurung informasi yang dikirimkan, dan dalam batas-batas histori yang dapat ditolerir dalam jumlah maupun kecepatan yang semakin meningkat dengan biaya yang ekonomis mungkin. Persoalan biaya sangat mempengaruhi kegunaan suatu sistem. Berikut penjelasan dari saya. Kurang lebihnya maaf. Terima kasih.